Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ningsi SPD, mengajar bidang studi biologi di SMA Negeri 5 Bagan Sinamba. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Keberadaan keanekaragaman hayati ini tidak akan selalu tetap keadaannya, baik jumlah serta jenisnya. Nah, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti perburuan, kemudian kerusakan ekosistem, serta pemanfaatan yang berlebihan. Nah, pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk berbagai keperluan secara berlebihan ditandai dengan semakin langkanya beberapa jenis flora dan fauna. Nah, hal ini disebabkan oleh rusaknya habitat dan ekosistem yang ditempati flora dan fauna tersebut. Nah, kemudian ketidakseimbangan tersebut apabila dibiarkan, nah ini dapat mengancam keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan kekayaan hayati di Indonesia harus dicegah. Nah, pemerintah pun tidak tinggal diam. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang yang dikeluarkan pemerintah mengenai tentang konservasi sumber daya hayati, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dari undang-undang tersebut, pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat bermanfaat serta berkelanjutan. Nah, berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Yang mana antara lainnya yang pertama, yaitu tentang perlindungan alam. Nah, alam itu merupakan tempat manusia hidup sekaligus tempat untuk memperoleh bahan kebutuhannya. Nah, dari alam, manusia mendapatkan makanan dan energi. Kebutuhan manusia yang diperoleh dari lingkungan bukan hanya sesaat, melainkan selama spesies itu ada, sehingga kebutuhan itu tetap ada, bahkan untuk semakin meningkat. Untuk dapat menyediakan kebutuhan hidup secara berkesinambungan itu, maka manusia harus selalu berusaha menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Nah, kemudian perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu telah dilaksanakan semenjak pemerintah Hindia Belanda, tepatnya tahun 1912 yang berpusat di Bogor. Nah, setelah Indonesia merdeka, perlindungan alam dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan dan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1. Perlindungan alam dapat dikelompokkan menjadi perlindungan alam umum dan perlindungan alam khusus. Nah, yang pertama tentang perlindungan alam umum. Nah, perlindungan alam secara umum berarti melindungi semua komponen alam secara keseluruhan yang meliputi kesatuan flora, fauna, dan tanahnya. Nah, perlindungan alam secara umum itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, perlindungan alam ketat. Nah, perlindungan alam ketat adalah perlindungan alam yang tidak memperbolehkan campur tangan manusia dalam usaha perlindungannya. Biasanya daerah ini digunakan untuk kepentingan ilmiah atau penelitian, misalnya Taman Nasional Ujung Kulon dan Pulau Panaitan. Nah, kemudian yang kedua, perlindungan alam terbimbing, yaitu perlindungan alam di bawah bimbingan para ahli, misalnya di kebun raya dan taman nasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah taman nasional. Biasanya itu meliputi daerah yang luas, kemudian tidak boleh ada bangunan tempat tinggal maupun industri, dan biasanya berfungsi sebagai tempat rekreasi. Nah, beberapa contoh taman nasional yaitu Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, kemudian Taman Nasional Kerinci, Sablat, dan Taman Nasional Meru Betiri. Kemudian adalah perlindungan alam khusus. Perlindungan alam khusus berarti melindungi unsur alam tertentu. Sebagai contoh, perlindungan botani untuk melindungi tumbuhan tertentu, perlindungan geologi untuk melindungi hewan tertentu, kemudian perlindungan geologi berarti untuk melindungi formasi geologi tertentu. Kemudian perlindungan antropologi berarti untuk melindungi suku bangsa tertentu, dan perlindungan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan tertentu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang pengawetan hutan. Nah, hutan adalah ciptaan Tuhan yang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, sehingga kita harus memelihara keaslian hutan tersebut. Nah, akan tetapi akhir-akhir ini manusia cenderung melakukan perusakan hutan. Nah, hutan yang terpelihara dengan baik itu dapat memperkaya hidup
manusia secara material dan spiritual. Sehingga manusia harus berusaha untuk memelihara semaksimal mungkin tentang keanekaragaman hayati tersebut. Adapun tujuan dari pengawetan hutan antara lain menjaga keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dengan mencegah tindakan manusia yang dapat merusak macam-macam flora dan fauna yang masih asli. Nah, kemudian menjaga keseimbangan air di musim penghujan dan musim kemarau. Nah, kemudian mencegah erosi. Permukaan tanah itu mudah tererosi. Tanah terlindungi oleh humus dan terikat oleh akar. Pada saat terjadi hujan, humus akan menghambat, kemudian terlemparnya butiran-butiran tanah dari tempatnya, sehingga terhindarlah dari erosi. Nah, kemudian mencegah banjir. Terjadinya erosi akibat hutan gundul, nah ini bisa menyebabkan berkurangnya humus serta pendangkalan sungai dan danau, sehingga dapat terjadi banjir pada musim penghujan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sumber perekonomian. Penyediaan kayu untuk berbagai industri dan rotan merupakan hasil hutan yang sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Tindakan yang dapat dilakukan untuk pengawetan hutan diantaranya yang pertama, tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara semena-mena, tetapi dilakukan dengan sistem tebang pilih. Nah, kemudian mengusahakan agar penebangan pohon itu diimbangi dengan penanaman kembali. Nah, kemudian yang ketiga, mengadakan peremajaan hutan dan reboisasi, yaitu menanami kembali bekas hutan yang telah rusak. Dan kemudian mencegah kebakaran. Kerusakan hutan yang paling besar itu terjadi karena adanya kebakaran. Jika terjadi kebakaran hutan, harus diusahakan pemadaman secara secepat mungkin. Yang ketiga adalah Saka Marga Satwa. Menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem itu harus diusahakan agar tidak ada satu atau lebih komponen ekosistem yang mengalami kepunahan. Nah, sikap manusia itu sangat berpengaruh terhadap perlindungan satwa langka yang mulai terancam kepunahannya. Nah, manusia harus sadar bahwa makhluk hidup apapun jika telah punah keberadaannya di alam itu tidak dimungkinkan lagi. Adapun upaya untuk melestarikan hewan-hewan langka adalah yang pertama, membuat undang-undang perburuan dengan aturan-aturan yang meliputi batas-batas daerah perburuan, masa berburu, kemudian jumlah hewan yang boleh diburu, jenis hewan, umur hewan, dan yang paling penting adalah hasil buruan itu tidak untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian membiarkan hewan-hewan langka yang hampir punah. Misalnya dengan mengisolasi hewan-hewan tertentu, kemudian memelihara dan membiarkannya, kemudian dilepaskan kembali ke asalnya. Nah, kemudian memindahkan hewan langka yang hampir punah ke tempat lain yang habitatnya itu lebih sesuai dan lebih aman. Perlindungan atau konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan. Nah, konservasi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Nah, untuk konservasi in situ itu adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat aslinya, di mana memelihara ikan yang terdapat di suatu danau yang dilakukan di danau tersebut, tidak dibawa ke danau lain atau ke sungai. Nah, ini dilakukan agar lingkungannya tetap sesuai dengan lingkungan alaminya. Meliputi 7 kategori yaitu cagar alam, suaka marga satwa, taman laut, taman buru, hutan atau taman wisata, kemudian taman provinsi dan taman nasional. Nah, yang berikutnya adalah konservasi secara ex situ. Konservasi secara ex situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Namun kondisinya itu diupayakan sama dengan habitat aslinya. Perkembangbiakan hewan di kebun binatang itu merupakan upaya pemeliharaan secara ex situ. Nah, jika berhasil dikembangbiakan, seringkali organisme tersebut dikembalikan ke habitat aslinya. Contohnya itu adalah setelah berhasil ditakar secara ex situ, jalak Bali dilepaskan ke habitat aslinya yaitu di Bali. Nah, misalnya konservasi flora di Kebun Raya Bogor dan konservasi fauna di Suaka Marga Satwa Waikambas, Lampung.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati.